Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Siwai. Ini seperti biasa gitu kan, gua suka live streaming juga gitu ya bro ya. Bacot-bacot ya kan, bahas isu-isu yang lagi viral bro ya. Terutama isu-isu yang mengenai tentang kebijakan pemerintah gitu kan, dan juga isu-isu politik lainnya gitu ya bro ya. Tadi itu gua baca berita bro ya kan, dimana itu apa namanya, undang-undang tentang batas usia calon kepala daerah itu bro, itu lagi-lagi dirubah lagi bro ya. Dan masyarakat gitu kan, terutama masyarakat sosial media gitu kan, mereka menginterpretasikan itu perubahan undang-undang tersebut itu ya kan karena ada kepentingan dari anak presiden gitu ya bro ya, yaitu adalah Kaisang Pangarep gitu ya bro ya. Karena sekarang itu Kaisang itu diisukan akan maju sebagai apa namanya, cawagub ya kan, cagub calon gubernur DKI Jakarta gitu ya bro. Itu yang lagi viral sebetulnya bro ya. Jadi buat teman-teman sebelumnya ya kan, gue ini membuat live streaming bahas politik segala macam itu keinginan gue ya bro ya, tidak diperintah siapapun. Nah kita kembali ke judul gua nih ya kan, kembali ke judul gua ya kan. Lo yang nggak punya orang dalam itu bisa apa gitu ya bro ya. Kan kemarin kita tahu gitu kan, pagelaran Pilpres 2024 itu benar-benar sangat menyita perhatian masyarakat gitu ya bro. Karena Gibran Rakabuming gitu kan, yang tadinya tidak bisa menjadi wakil presiden karena usianya itu belum cukup gitu kan, tapi tiba-tiba dengan dirubahnya undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Gibran bisa menjadi wakil presiden bro ya. Tentu saja ini kan karena ada orang dalam bro. Orang dalam pertama adalah bapaknya sendiri tuh ya kan, sebagai presiden atau orang nomor 1 di Indonesia. Terus ada pamannya juga bro ya, ketua Mahkamah Konstitusi itu ya kan, Bapak Anwar Usman bro. Jadi Gibran itu dia menjadi wakil presiden pasti ya kan, yang sudah karena sudah beredar pasti karena ada campur tangan bapaknya sebagai presiden tuh ya kan, dan juga pamannya yang ada di Mahkamah Konstitusi bro ya. Dan ini ya kan sekarang nih yang lagi rame juga ya kan, itu dimana batas usia calon kepala daerah itu ini sekarang lagi bahkan tadi gua udah baca berita gitu kan, sudah terjadi perubahan undang-undang tersebut gitu ya bro ya, atau batasan usia menjadi calon kepala daerah itu mau bupati, gubernur gitu kan, terus camat, banyak lah ya bro ya. Dan orang-orang mengomentari apa namanya, perubahan undang-undang ini pasti diperuntukkan untuk Kaisang gitu ya bro ya. Dan ini yang disebut yang lagi viral itu Mahkamah Adik ya bro ya, dimana pengadilan ini benar-benar diacak-acak, diobrak-abrik itu hanya untuk meloloskan adik daripada ya kan wapres Gibran Rakabuming gitu ya bro ya, Kaisang Pangarep bro ya. Kan kemarin juga lagi viral bro ya. Ini kenapa sih ini yang diacak-acak, yang dirubah itu undang-undang usia mulu bro ya. Kemarin di pertama itu yang diacak-acak itu, diobok-obok itu undang-undang di MK itu tentang batas usia capres. Sekarang yang diutak-atik, diobok-obok itu undang-undang tentang batasan usia menjadi calon kepala daerah ya kan. Kenapa itu pemerintah nggak mengacak-acak atau merubah undang-undang itu apa namanya, batasan tinggi badan kerja misalnya tuh. Karena kemarin gue lihat itu video viral ya kan di Batam, dimana ada orang itu, para pemuda di situ calon pekerja itu berjejer ngelamar kerja, terus ada batasannya segini bro ya, ada batasannya 170 cm apa tuh. Dan itu ada banyak yang tidak lolos. Kenapa bro ya? Karena badannya pendek ya kan. Kalau gue tinggi sih, kalau gue pasti lolos nih ya kan, karena badan gue tinggi gitu ya bro ya. Tapi gue lihat kemarin yang antri di Batam itu, para pelamar kerja itu banyak yang tidak lolos karena badannya pendek bro ya. Jadi mereka mungkin tidak lolos karena badannya pendek, atau mungkin karena memang tidak punya orang dalam, kan begitu bro ya. Jadi kan ini kenapa ini masalah persyaratan ngelamar kerja ini, masalah tinggi badan itu kenapa nggak dirubah tuh ya kan? Kan itu harusnya rubah aja tuh ya kan. Padahal gampang banget gitu kan, segampang merubah batasan usia wakil presiden. Bahkan lebih gampang lagi merubah daripada usia ini nih ya kan, calon kepala daerah bro. Kan begitu bro ya. Ini lulus semua yang gak punya orang dalam itu nggak bakal bisa kerja, sulit sekali bro ya.
di zaman sekarang nih, ini kasat mata nih ya kan, dimana sekarang ini apa namanya sulit nyari pekerjaan, iya kan, sulit nyari kerja. Itu banyak video beredar tuh kemarin di Jawa Barat juga tuh ya kan, di mana tukang seblak, iya kan, tukang seblak nyari karyawan tibang 20 orang, tapi yang datang itu hampir ribuan, bro ya. Itu gambaran saking sulitnya nyari kerja, dan juga saking sulitnya persyaratan untuk bisa mendapatkan kerja, ya kan. Atau juga mereka itu yang gagal kerja itu, ya kan, itu karena tidak punya orang dalam, ya bro. Jadi lu semua nih, ya kan, yang nggak punya orang dalam tuh nggak bisa apa-apa, bro ya. Dan ini yang sudah menjadi fakta gitu kan di dalam kehidupan kita, ya kan, isu-isu politik juga kan begitu, bro. Apalagi sekarang ini kembali ke judul gua aja nih, ya kan. Masyarakat khususnya yang gue baca gitu ya, bro, daripada berita-berita yang beredar gitu kan, masyarakat apa namanya menerjemahkan undang-undang ini nih, ya kan, perubahan usia calon kepala daerah itu pasti diperuntukkan untuk anaknya Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, bro ya. Karena nggak ada, kayak tadinya aman-aman aja kan, nggak ada orang yang ngebahas masalah usia calon kepala daerah, ya kan, nggak ada yang bahas, bro. Wapres juga sama gitu kan. Beberapa tahun terakhir gua selalu ikutin berita politik itu, nggak pernah tuh, ya kan. Tapi ini karena ada anaknya presiden, ya kan, makanya diacak-acak lah itu kan, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang Mahkamah Agung, itu diacak-acak semua gitu ya, bro ya. Jadi buat teman-teman, ya kan, untuk live streaming hari ini atau untuk live streaming malam ini gitu kan, gue cuman mau bahas tadi tuh ya, di zaman sekarang, ya kan, lu yang nggak punya orang dalam, lu nggak bakal bisa apa-apa, bro ya. Apalagi lu apa namanya yang punya pengalaman kerjanya kurang gitu kan, relasi kurang, ya kan, tentunya lu nggak bisa apa, bro. Terkecuali lu punya semangat perjuangan yang kuat, ya kan, semangat juang yang kuat, dan juga punya motivasi untuk bisa bersaing dengan mereka-mereka ya apa namanya yang didukung sama keluarganya, sama materinya kan begitu, bro ya. Tapi kita mesti yakin, bro ya, meskipun kita tidak punya orang dalam, ya kan, kita pasti bisa bersaing dengan para mereka, bro ya. Ingat kata Rocky Gerung, bro ya, ijazah itu tanda Anda pernah pergi ke sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Oke, bro, dah.